komposisi anyar menggunakan skema 4 back. Perubahan besar-besaran juga akan dilakukan oleh Patrick Kluivert di lini belakang. Sang pelatih akan mengubah skema 3 back ala Sintayong menjadi formasi pakem 4 back. J.I.Z masih akan menjadi jenderal pertahanan untuk mengunci satu posisi di back tengah. Kluivert diprediksi nggak akan mencadangkan El Capitano karena performanya yang semakin konsisten. Di Serie A, performa Bang Jai bersama Venezia semakin meroket sehingga sulit digantikan. Posisi bek tengah lainnya diprediksi masih akan jatuh ke Rizky Ridho. Pasalnya, defender Persija Jakarta ini menjadi satu-satunya pemain lokal yang kerap menjadi starter. Ditambah lagi Ridho punya kemampuan bertahan yang modern. Namun Kluivert nggak boleh melupakan nama Elkan Bagot yang tersingkir di era Sintayong. Ini adalah pelatih yang digadang-gadang. Kedatangan Patrick Kluivert membawa angin perubahan untuk tim nasional Indonesia. Filosofi permainan cantik dengan skema total football akan dijalankan pelatih asal Belanda ini. Kluivert juga bakal mengubah pakem 3 back andalan Sintayong menjadi pola 4 back. Itu artinya Elkan Bagot dan Eliano Reinders diprediksi bakal segera comeback dan masuk dalam skema permainan Kluivert. Dengan strategi 4-2-3-1, skuad Garuda Nusantara diprediksi bakal tampil garang. Cetak Gol coba merangkum prediksi formasi baru Timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert sebagai berikut. Oke teman-teman, berarti di sini jelas ya teman-teman bahwa Patrick Kluivert akan merubah formasi yang sudah dilakukan oleh Sintayong menjadi 4-2-3-1 ya teman-teman. Berarti formasi ini adalah formasi total menyerang, tidak lagi formasi untuk bertahan. Strategi baru bersama Patrick Kluivert. Tim nasional Indonesia menunjuk Patrick Kluivert sebagai juru taktik baru menggantikan Sintayong. Belum mulai bekerja, pelatih asal Belanda ini sudah berani mengumbar janji manisnya. Kluivert bernazar akan membawa pasukan tanah air lolos ke Piala Dunia 2026. Misi kami tentu saja untuk memastikan lolos ke Piala Dunia tahun depan. Saya pikir kami memiliki kemampuan dan kekuatan serta hasrat untuk mengejarnya, janji Kluivert. Harapan tersebut dinilai mampu diwujudkan Kluivert dengan bantuan komposisi skuad Garuda yang sudah matang. Namun skema permainan Timnas Indonesia diprediksi bakal berubah total. Pelatih kelahiran Amsterdam ini diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Strategi Kluivert tentunya membawa perubahan permainan yang lebih seimbang dalam fase bertahan dan menyerang. Ini berbeda ketika dilatih Sintayong yang cenderung terlalu fokus bertahan. Selain 4-2-3-1, Kluivert juga bisa beralih formasi andalan lainnya yakni 4-3-3. Berarti ini adalah formasi yang bisa dibilang formasi bisa untuk menyerang, bisa juga untuk bertahan. Jadi ini formasi yang stabil. Formasi 4-3-3 ini diprediksi akan membawa gaya main yang lebih menyerang layaknya total football. Permainan menyerang ala Kluivert ini konon katanya terinspirasi dari Johan Cruyff. Kluivert selalu percaya pada gaya sepak bola menyerang dan terus menggunakan taktik yang sama dalam perannya sebagai pelatih kepala Curaçao, ungkap jurnalis asal India Silars Saharoy. Dimanjakan dengan kemewahan sektor kiper. Patrick Kluivert dimanjakan dengan komposisi mewah di bawah mistar gawang.
Pasalnya, skuad Garuda Nusantara dikabarkan akan menambah amunisi anyar dengan hadirnya Emil Auderu Mulyadi. Beberapa waktu yang lalu, Emil mengatakan dirinya telah bertemu dengan Erick Thohir. Saya sudah bertemu Pak Erick membicarakan tentang naturalisasi, namun kita lihat nanti, beber Emil. Tetapi kabar naturalisasi kiper Como ini masih belum ada tanda-tanda kemajuan. Alhasil, Kluivert diprediksi tetap menggunakan jasa Martin Pas sebagai penjaga gawang utamanya. Kemampuan modern dari kiper FC Dallas ini diprediksi akan diandalkan oleh Kluivert. Dengan skema total football, Martin Pas dianggap cocok karena punya kemampuan build up bola yang sangat baik. Bukan hanya piawai mendistribusikan bola, Pas juga terbukti bisa mengawal gawang dengan baik. Di sepanjang ronde ketiga, sang kiper berhasil mencatatkan 24 penyelamatan krusial. Di level klub, Pas berhasil mengoleksi 21 kali nirbobol bersama FC Dallas. Performa konsisten sang kiper pun diganjar penghargaan prestisius oleh Major League Soccer. Pas sukses mengungguli Hugo Lloris untuk memenangkan gelar Save of the Year 2024. Skuad Garuda juga masih punya Nadeo Argawinata dan Hernando Ari sebagai pelapisnya. Kedua kiper ini Banyak kiper-kiper yang menurut saya ini kiper-kiper yang bagus ya teman-teman. Jadi Patrick ini tidak perlu khawatir lagi untuk masalah kiper. Kita sekarang perlu untuk bagian penyerang teman-teman. bisa diandalkan Kluivert secara bergantian apabila Pas berhalangan hadir. Nadeo sendiri dikenal sebagai kiper yang punya keunggulan dalam menepis tendangan dari jarak jauh. Sementara itu, Hernando Ari punya kemampuan membaca bola yang baik saat berhadapan 1 lawan 1. Komposisi anyar menggunakan skema 4 back. Perubahan besar-besaran juga akan dilakukan oleh Patrick Kluivert di lini belakang. Sang pelatih akan mengubah skema 3 back ala Sintayong menjadi formasi pakem 4 back. J.I.Z. masih akan menjadi jenderal pertahanan untuk mengunci satu posisi di back tengah. Kluivert diprediksi nggak akan mencadangkan El Capitano karena performanya yang semakin konsisten. Di Serie A, performa Bang Jai bersama Venezia semakin meroket sehingga sulit digantikan. Posisi back tengah lainnya diprediksi masih akan jatuh ke Rizky Ridho. Pasalnya, defender Persija Jakarta ini menjadi satu-satunya pemain lokal yang kerap menjadi starter. Sama lagi, Ridho punya kemampuan bertahan yang modern. Namun, Kluivert nggak boleh melupakan nama Elkan Bagot yang tersingkir di era Sintayong. Kemampuan pemain dari Blackpool itu sangat dibutuhkan tim nasional Indonesia saat ini. Justinus Laksana kasihan dengan kemampuan Bagot yang disia-siakan Sintayong. Di sektor sayap kiri, Calvin Verdong akan tetap menjadi opsi utama. Sebab Verdong punya kemampuan intercept yang sama baiknya layaknya Dani Carvajal. Sementara di sektor bek sayap kanan, Kluivert diperkirakan akan kembali memanggil Eliano Reinders. Tunggu bentar, ada satu pemain yang tidak disebutkan oleh Mimin. Siapakah kira-kira? Tulis di kolom komentar. Selain Reinders, Kevin Dix juga bisa dijadikan pilihan di bek sayap kanan. Buat kamu pecinta sepatu Adidas, tim Cetak Gol mau rekomendasikan sepatu Adidas Crazy Fast yang bisa kamu beli dengan 780 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Teman-teman bisa langsung ke link videonya ya. Lini tengah ditopang 3 gelandang sebagai poros. Perbedaan mencolok juga ditunjukkan Patrick Kluivert di sektor gelandang. Kluivert diketahui lebih menyukai penggunaan skema 3 pemain tengah. Pelatih 46 tahun ini diyakini akan menggunakan skema double pivot. Dalam strategi tersebut, posisi Variener akan ditemani Tom Haye yang potensinya masih belum maksimal. Sintayong dianggap kurang bisa memaksimalkan kemampuan Haye dengan baik. Justinus Laksana sempat mengkritik Coach Shin dalam memberikan peran kepada Haye. Tom Haye ini bukan pemain yang harus bekerja keras. Kita justru butuh kualitas Tom Haye dalam mendistribusi bola, kecam Coach Justin. Berpindah ke sektor gelandang serang, Marcelino Ferdinand masih akan mendapatkan kepercayaan. Pasalnya, Marcel kerap dipercaya sebagai kreator serangan skuad Garuda Nusantara.
Apalagi pemain berusia 20 tahun ini punya visi yang mantap jika dimainkan dengan skema gerak tersusun. Alhasil posisi Marcelino semakin gak tergoyahkan. Selain memanfaatkan amunisi yang ada, Kluivert dipastikan mendapatkan pemain tambahan di lini tengah. Pasalnya PSSI mengkonfirmasi akan menaturalisasi Jairo Riedewoldt. Pemain Antwerp ini diprediksi akan melengkapi solidnya lini tengah skuad merah putih. Pasalnya Riedewoldt punya pengalaman yang panjang berkiprah di Liga Inggris. Ditambah lagi gelandang 28 tahun ini merupakan jebolan Akademi Ajax Amsterdam. Ini akan menjadi skuad mewah, skuad termahal di Asia. Maksudnya Jairo. Kita harapkan naturalisasi. Trio lini serang harapan bisa tampil buas. Di sektor lini serang, Patrick Kluivert bisa mengandalkan trio Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Ole Roemeny. Nama terakhir sendiri diprediksi sudah bisa bermain pada bulan Maret mendatang. Walaupun proses naturalisasinya sempat tertunda, PSSI kini sudah mendapatkan kabar baik. Untuk Roemeny, insya Allah proses surat menyuratnya sudah bergerak maju, ungkap Erick Thohir. Mulusnya proses naturalisasi Roemeny juga dikonfirmasi oleh Kementerian Hukum. Ada satu yang sudah kami proses, tapi belum ada permohonan kepada kami, ungkap Supratman Andi Aktas. Di bawah asuhan Kluivert, Roemeny diperkirakan bakal menempati sektor winger kanan. Sementara itu di posisi sayap kiri masih akan ditempati oleh Ragnar Oratmangun. Kemampuan Ragnar sendiri belum bisa dimaksimalkan oleh Sintayong. Pemain dari FC Vidender ini bahkan selalu membuang banyak peluang di sepanjang ronde ketiga ini. Namun di era Patrick Kluivert, Ragnar bakal dipoles lebih maksimal sebagai penyuplai bola ke Rafael Struijk. Struijk sendiri diperkirakan bakal masuk ke dalam skema karena gaya mainnya yang ngeyel. Pemain yang dijuluki El Klemmer ini dinilai sangat pas dengan taktik total football ala Patrick Kluivert. Struijk sendiri nantinya nggak cuma menunggu bola pasif, namun dituntut bergerak menjemput bola. Calf Skin Energizing dan Brightening Wash, sabun wajah yang bisa mencerahkan kulit kamu, bisa dapatkan diskonnya dengan cek link di bawah ini. Itulah ulasan prediksi formasi baru Timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert. Bagaimana pendapatmu, akankah taktik ini bisa membawa Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, di sini kita harapkan dengan datangnya pelatih baru yang menggantikan Sintayong, kita harapkan Timnas Garuda kita bisa menembus ke Piala Dunia tahun 2026. Dan juga masuknya pemain-pemain keturunan baru seperti oleh Roemeny akan menambah juru serang Timnas Garuda. Jadi ini adalah skuad mewah. Jadi untuk Patrick mungkin tidak perlu khawatir lagi dengan skuad ini. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu video reaction kita hari ini. Jika teman-teman suka dengan video saya hari ini, bisa tekan tombol like-nya dan juga tekan tombol share-nya. See you next video. Bye bye.